Kami dari kelompok 1 akan menampilkan role play telenursing dengan komunikasi SPAR atau Situation Background Assessment Recommendation dengan tema penanganan keluhan hipertensi pada lansia melalui telenursing dengan peran saya sendiri, Aifi Nuriana sebagai perawat, lalu ada Dina Indah Saputri sebagai dokter, dan ada Delta sebagai ahli gizi. Untuk skenarionya, perawat Aifi sedang melakukan pemantauan kesehatan jarak jauh atau telenursing kepada seorang lansia binaan komunitas bernama Pak Ahmad. Dari hasil pemantauan, ditemukan adanya peningkatan tekanan darah sehingga perawat Aifi menghubungi Dr. Dina dan ahli gizi Delta untuk melakukan kolaborasi menggunakan metode SPAR. Selamat pagi Dr. Dina dan ahli gizi Delta. Saya ingin melaporkan kondisi salah satu warga binaan komunitas menggunakan metode SPAR. Apakah bersedia? Selamat pagi, silahkan perawat Aifi. Baik, saat ini saya sedang memantau Pak Ahmad usia 68 tahun menggunakan layanan telenursing. Beliau sering mengeluh pusing sejak tadi pagi. Hasil pemeriksaan tekanan darah tinggi 170/100 mmHg. Pak Ahmad memiliki riwayat hipertensi sejak 8 tahun yang lalu dan selalu mengkonsumsi amlopidin 5 mg. Namun, beliau mengaku lupa minum obat sejak 2 hari terakhir. Selain itu, beliau juga menghadiri acara keluarga dan mengkonsumsi makanan-makanan yang tinggi garam. Apakah ada keluhan lain seperti nyeri dada, sesak nafas, atau pandangan kabur? Tidak ada dok, saat ini keluhan beliau hanya pusing saja. Apakah pasien memiliki riwayat penyakit diabetes atau ginjal? Tidak ada riwayat penyakit penyerta yang dilaporkan dok, hanya itu saja. Berdasarkan hasil pengkajian, saya menilai peningkatan darah tinggi ini kemungkinan disebabkan oleh ketidakpatuhan minum obat dan pola makan yang tinggi natrium. Saya setuju dengan hasil pengkajian tersebut karena tidak ada tanda kegawatan, kondisi pasien masih dapat dipantau dari rumah dengan pengawasan ketat. Dari sisi gizi, konsumsi makanan tinggi garam dapat menyebabkan faktor yang memperburuk tekanan darah pasien. Saya merekomendasi edukasi kepatuhan minum obat, pemantauan tekanan darah secara berkala, dan konsultasi berkelanjutan. Saya menyarankan Pak Ahmad kembali mengonsumsi obat sesuai resep, beristirahat cukup, dan mengukur tekanan darah 2 kali sehari. Jika tekanan darah meningkat hingga lebih dari 180/110 mmHg atau muncul gejala berat, pasien harus segera ke fasilitas kesehatan terdekat. Di sini, saya akan memberikan edukasi mengenai diet rendah garam, memperbanyak konsumsi buah dan sayuran, serta mengurangi makanan olahan dan makanan instan. Baik Dr. Dina dan ahli gizi Delta, saya akan menyampaikan edukasi tersebut kepada pasien dan melakukan tindakan lanjut melalui telenursing besok pagi. Baik, terima kasih. Mohon perkembangan pasien diinformasikan kembali ya. Semoga kondisi pasien lekas membaik ya. Baik, terima kasih atas kerjasamanya ya Bu Dr. Dina dan ahli gizi Delta. Baik, untuk kesimpulannya, melalui telenursing dan komunikasi SPAR, tenaga kesehatan dapat berkolaborasi secara efektif dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan berkesinambungan kepada masyarakat tanpa harus bertemu secara langsung.